gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu. Menurut Harvard Medical School News, keto bisa mengakibatkan defisiensi nutrisi. Betul nggak? Kedua, mengakibatkan masalah pada liver. Betul nggak? Ketiga, mengakibatkan masalah pada ginjal. Benar nggak itu? Keempat, mengakibatkan konstipasi. Susah buang air, susah BAB. Betul nggak? Yang terakhir, fuzzy thinking and mood swing. Kita tuh bikin nggak bisa mikir dan juga bisa menyebabkan mood mood kita tuh swing gitu ya. Jadinya kita tuh kayak mood kita tuh kayak ya itulah tiba-tiba oke, tiba-tiba down, tiba-tiba marah gitu. Mood swing. Nah, baru kita sekarang bahas. Betulkah apa yang disebutkan di dalam news tersebut bahwa keto diet ya bisa menyebabkan itu semua? Oke, saya bicara sekarang oke, apa adanya yang mereka sebut sebagai diet. Keto diet. Ya, nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Tetapi nanti teman-teman akan tahu berbeda antara keto diet ya dengan ketofastosis lifestyle. Sekarang saya address dulu satu persatu. Betulkah keto diet itu menyebabkan defisiensi nutrisi? Oke. Dia menyebutkan di sini, kalau kita tidak makan serangkaian serangkaian vegetable gitu, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kita akan menghadapi risiko kekurangan defisiensi namanya itu ya, kekurangan mikronutrisi. Oke? Mikronutrisi, bukan makronutrisi, teman-teman. Mikronutrisi kayak apa sih? Ya vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B kompleks. Itu semua mikronutrisi. Oke? Sementara tubuh kita butuh bukan cuma mikronutrisi. Makronutrisi justru yang harus kita makan dalam jumlah ratusan gram. Ya, kalau mikronutrisi kita cuma perlu di bawah 1 miligram, di bawah 10 miligram, sangat kecil teman-teman. Sementara yang diatasi oleh gaya hidup ketofastosis, justru makronutrisi esensial. Ya, apa itu makronutrisi esensial? Makronutrisi, makanan nutrisi tubuh yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi, kita di keto, kita fokus pada 3 makronutrisi. Oke? Satu, bagaimana sikap kita terhadap makronutrisi karbohidrat. Ya, kita berposisi makronutrisi karbohidrat itu kecil aja, 10 gram aja, 10 sampai 20 gram aja per hari. Cukup. Yang kedua, kita selalu fokus pada lemak. Lemak kita antara 70 sampai 80 ya. 70 sampai 80. Sorry, ini kita dalam arti persentase ya. Posisinya tuh terbesar di lemak. Karena yang kita mau incar apa dari lemak itu? Fatty acid. Ya. Terus protein menduduki tempat kedua. Ya. Tempat kedua karena protein menghasilkan amino acid. Oke? Manusia tidak bisa hidup, tidak bisa mengobati dirinya sendiri apabila dia kekurangan makronutrisi esensial. Oke?
bukan mikronutrisi esensial. Nggak ada mikronutrisi esensial. Semua mikronutrisi itu penting. Tetapi tidak menjadi tujuan kita makan untuk mendapati mikronutrisi yang cuma di bawah 1 gram, di bawah 10 miligram. Sangat kecil. Dari mana kita bisa dapetin itu? Ketika kita mencukupkan diri kita dengan makronutrisi esensial, maka yang mikronutrisi tadi otomatis akan terpenuhi. Ya, karena dia cuma kecil, sedikit perlunya. Sedangkan teman-teman butuh fatty acid yaitu lemak, itu butuhnya gede, besar jumlahnya. Oke? Jadi kalau orang tercukupi makronutrisi esensialnya, dia masih kekurangan mikronutrisi, jalan keluarnya apa? Ya silakan aja cari suplemen, vitamin D tambahan, perlu kalsium tambahan, silakan, nggak ada masalah. Tetapi gambaran besar kita untuk building block, kita butuh protein dalam jumlah besar. Ya, jadi kalau dibilang nutrien defisiensi di sini, yang dia maksud si Harvard Medical School News ini yang dia omongin adalah kita mengalami nutrisi defisiensi untuk mikronutrisi. Oke, problem nggak sih itu? Kalau kita yang besarnya aja kita cukupin, masa yang cuma kecil-kecil gitu kita nggak cukup? Jadi artinya clear, nutrien defisiensi yang dimaksud bukan makronutrisi tetapi mikronutrisi. Yang tidak dijelaskan ya di dalam Harvard Medical School News ini yang aneh karena mereka tidak menjelaskan itu adalah peran makronutrisi. Untuk kita bertumbuh itu kita butuh makronutrisi. Untuk membuat energi ATP kita butuh makronutrisi. Ya, apa itu? Buat yang masih makan karbo, dia butuh glukosa untuk bisa dibakar jadi ATP. Oke? Jadi karbohidrat, makronutrisi karbohidrat menghasilkan glukosa. Terus jadi clear ya teman-teman? Kalau masalah nutrien defisiensi dikaitkannya dengan mikronutrisi, tapi si Harvard ini tidak menyebutkan tentang kebutuhan kita makronutrisi tidak bisa ditawar. Kalau kita kurang, kita mengalami malnutrisi. Ya, oke. Gimana soal makan jeroan, ati ampela? Itu golongan apa? Protein hewani. Di dalam jeroan, teman-teman, ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya. Itu luar biasa lengkap. Cuma sekedar mencukupi kebutuhan vitamin C teman-teman gitu ya. Enggak mesti dari apel, enggak mesti ngejus 1 kilogram wortel. Enggak mesti begitu. Oke ya. Jadi contohnya apa? Nutrien defisiensi ini kita udah clear ya. Yang diomongin adalah yang vitamin-vitamin dan mineral yang jumlahnya itu enggak nyampe 5 gram kebutuhannya sehari. Oke? Sedangkan dia mengabaikan kebutuhan kita untuk mengganti sel-sel tubuh kita. Merapatkan luka-luka kita, mengeringkan luka yang basah menganga pada kanker payudara. Itu butuhnya apa? Makronutrisi esensial, fatty acid dan amino acid. Sekarang saya jelasin sekalian. Ya, apa yang dimaksud dengan esensial? Makronutrisi esensial. Apakah dari tiga ini tiga-tiganya esensial? Teman-teman harus paham dulu konsep apa yang disebut dengan esensial. Teman-teman akan tahu sendiri yang mana esensial, yang mana tidak esensial. Oke? Saya jelasin. Makronutrisi esensial berarti makronutrisi tersebut wajib ada, wajib kita makan karena dia tidak bisa dibuat di dalam tubuh kita. Oke? Nggak ada pabrik di dalam tubuh kita bisa menghasilkan protein, menghasilkan lemak. Menghasilkan lemak dalam arti kita akan pakai ya fatty acid ya. Nggak ada. Harus dimakan. Cadangan lemak kita bisa dijadikan fatty acid.
Tapi dalam kondisi teman-teman masih tinggi glikemi, hiperglikemia, masih tinggi insulin, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi peluruhan lemak untuk dibakar jadi tenaga. Oke? Karena konsep lemak yang dihasilkan dari glukosa yang berlebih, yang dihasilkan dari makan karbohidrat, itu disebut sebagai cadangan energi. Tersimpan sebagai lemak forever. Forever kalau teman-teman nggak bongkar. Kalau teman-teman nggak mengubah gaya hidup. Yang namanya cadangan seumur hidup cadangan. Oke. Saya takut kita jadi lost nih kalau saya ngomong kemana-mana ya. Oke, saya mau fokus ke situ dulu. Terus itu pengertian esensialitasnya, dia tidak bisa dibuat di dalam tubuh sendiri. Oke, paham ya teman-teman? Emang ada makronutrisi yang bisa dibuat oleh tubuh? Ada. Pernah dengar gluconeogenesis? Ketika kita stres, hormon kortisol kita naik, liver kita otomatis akan membuat glukosa. Teman-teman makan karbo, makan buah, makan sayur, tujuannya dapat apa? Glukosa. Oke? Kalau teman-teman punya pabrik glukosa yang namanya liver, dan teman-teman punya mekanisme stres sistem yang bisa otomatis menghasilkan glukosa, pertanyaan saya, apakah kalian masih tetap ngotot saya harus makan karbo karena otak saya butuh glukosa? Karena liver saya Karena semua sel tubuh saya butuh glukosa. Ya, padahal liver mampu membuat gula sendiri. Kesimpulannya apa? Apakah karbo itu esensial? Coret. Karena ternyata karbo tidak perlu satu-satunya jadi sumber mendapatkan glukosa, tetapi tubuh kita cerdas mampu membuat glukosa sendiri. Ya, itu dulu yang teman-teman mesti pahami. Jadi, yang kedua, ada lagi. Tanpa makronutrisi esensial tersebut, sel-sel tubuh kita nggak bisa diganti. Nggak ada bahan bakunya. Ya, membran sel itu separohnya itu terbuat dari fatty acid. Perlu kolesterol juga di situ. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak makan makronutrisi esensial, bakalan kesulitan nggak untuk mengganti sel-sel tubuh kita, untuk meremajakan sel kita, untuk menambah otot kita aja kita butuh protein. Tanpa makan protein, mustahil teman-teman punya otot kecuali minum. Ya, entah apapun itulah, entah suplemen, entah steroid, ke apa kek. Kan kita tahu sendiri, ada yang bulking-bulking nggak taunya dia melalui jalur apa? Bukan jalur makronutrisi esensial yang dipenuhi. Nah, jadi teman-teman udah paham sekarang. Kenapa di ketofastosis menempatkan karbohidrat itu di peringkat ketiga, kecil banget. Karena kita tidak bergantung pada makronutrisi karbohidrat. Kita berpikir nggak pakai itu, kita udah pakai lemak. Pertanyaan teman-teman, kalau begitu, makannya pakai apa dong kalian itu? Kita makan daging, kalau yang bukan kanker nih ya, saya cuma bicara yang kondisi umum. Kita makan daging, daging merah, daging putih kayak mau ikan, ayam, telur. Ya udah, itu semua kita makan. Tanpa makan nasi, nggak pakai pendamping karbo, nggak pakai kecap, nggak pakai gula. Ya, paham ya teman-teman? Tapi kita boleh berbumbu. Kita pakai gula, kan ada gula pengganti. Dan itu penggunaannya hanya untuk sebagai bumbu. Bumbu penyedap. Garam dan gula cukup. Mau pakai lada? Boleh. Kita tidak anti. Makanan keto itu, jangan salah teman-teman. Makanan keto sangat spicy, sangat tasty. Kita tidak anti garam. Karena garam bagi kita penting.
itu adalah source of electrolyte dan tidak bisa dibuat di dalam tubuh. Jadi hati-hati kalau teman-teman mengikuti satu gaya hidup atau pola makan yang melarang makan garam, hati-hati ya. Karena itu kebutuhan esensial dalam tubuh kita. Garam itu wajib. Boleh garam krosok, boleh garam Himalaya. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Yang kita harus penuhin itu adalah kebutuhan makronutrisi esensial. Bukan mikronutrisi. Dah. Jadi poin 1 selesai. Ya kan? Udah ngerti ya? Poin 1 bahwa keto berisiko menyebabkan nutrien defisiensi. No. Kesimpulannya tidak. Oke, nutrien defisiensi apalagi mikronutrisi banyak caranya. Oke. Sekarang yang kedua, liver problem.